mengenali mereka dari Hai Sobat Data. Perkenalkan saya Fenty, jumpa lagi di kanal YouTube BPS Kota Semarang dalam program Berisik Asik. Berisik Asik ini merupakan singkatan dari berita statistik yang asik. Rencananya ini berita Berisik Asik ini akan berisi tentang informasi berupa data maupun kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan dilakukan oleh BPS Kota Semarang. Untuk tayangan perdana ini, Berisik Asik akan mengupas tentang sensus penduduk 2020 yang nantinya kita akan membahasnya itu dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas ini di sensus penduduk 2020 ini? Penasaran kan? Nah, jangan lupa saksikan terus tayangan kita ini hingga selesai ya. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita di sini adalah Mbak Retno, yang emang sehari-harinya beliau ini adalah Ketua Markas Besar Markas Komando Sensus Penduduk 2020 di Kota Semarang, yang berkecimpung nih sehari-harinya di Sensus Penduduk Kota Semarang. Pagi Sobat Data, ya perkenalkan saya Retno Diandikawati. Saya sehari-hari di BPS Kota Semarang, terutama di seksi sosial. Tadi kurang lebihnya sudah dikenal sama Mbak Fenty ya. Ya nanti kita ngobrol sama-sama ya teman-teman ya. Mbak Retno ini sehari-hari di bidang statistik sosial ya Mbak Retno ya, yaitu yang mengurusi data tentang kemiskinan, data tentang pengangguran, dan data-data tentang pendudukan ya. Kita ini akan membahas tentang sensus penduduk nih. Sebelumnya mungkin Mbak Retno bisa menjelaskan ke teman-teman data semua sensus penduduk itu apa gitu Mbak Retno? Iya, jadi memang ya kita di 2020 ini kita mau mengadakan sensus penduduk. Itu tuh sudah dimulai tahun 1961 dan ini adalah sensus penduduk yang ke-7. Jadi 1961, 71, 80, 90, 2000, terus 2010 kemarin terakhir, dan ini sekarang yang 2020. Jadi yang akhirannya 0 lah, itu kita melakukan sensus penduduk. Terus sensus penduduk itu apa? Sensus penduduk. Jadi sensus itu adalah pendataan ya, pendataan lengkap keseluruhan. Nah, sensus penduduk berarti pendataan penduduk secara keseluruhan, seluruhnya. Nah, yang jadi itu dilaksanakan 10 tahun sekali, dan itu adalah amanat dari Undang-Undang Statistik. Kita ada undang-undangnya Mbak, jadi kita ada dasarnya untuk melaksanakan sensus ini. Itu adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Dan sensus kali ini 2020 ini beda Mbak, jadi nggak sama dengan beda lah dengan yang sensus-sensus sebelumnya. Jadi kalau yang sensus sebelumnya, mungkin Sobat Data yang sudah pernah tahu tentang sensus, apalagi sudah pernah jadi petugas sensus, itu yang dulu-dulu kan ada petugas yang ke rumah-rumah ya melakukan pendataan. Kalau yang sekarang ini kita sudah ini ada 2 tahapan besar nih. Kalau yang ini perbedaannya dengan yang sensus yang sebelumnya ya. Itu yang pertama tuh kita ada sensus penduduk online. Jadi pada tahap sensus penduduk online itu seluruh penduduk itu mengupdate datanya secara mandiri. Kalau dulu kan nggak pernah nih. Kan sekarang zamannya sudah IT ya, serba IT, sudah sudah internetan gitulah. Jadi penduduk pun diharapkan bisa mengupdate datanya secara mandiri. Kemarin di bulan Februari sampai Mei 2020. Februari sampai Mei itu udah dilaksanakan. Terus dan dilanjutkan nanti di bulan September. Itu adalah tahapan selanjutnya dari sensus penduduk online. Cuma bedanya kalau yang September ini nanti kita menggunakan petugas. Jadi kita nanti ada teman-teman petugas sensus yang melaksanakan sensusnya. Kalau yang online kemarin kan sendiri dulu ya, mandiri ya. Jadi penduduk itu diharapkan bisa mengupdate mandiri dulu, baru nanti ada petugas yang ke rumah. Terus perbedaan lagi yang kedua, kita menggunakan data dasar Adminduk. Jadi metodenya itu kombinasi. Jadi nggak murni teman-teman BPS langsung ke lapangan, enggak. Jadi kita ada kombinasi, yaitu kombinasinya kita pakai data dari Adminduk sebagai data dasarnya. Itu perbedaannya dengan yang sebelumnya.
Jadi intinya ya, sensus penduduk itu dia lebih mendata seluruh penduduk ya yang ada di Indonesia gitu ya. Semua harus penduduk yang ada di Indonesia harus tercatat ya. Dan kita sudah menggunakan 2 mode ya Mbak ya, yaitu sensus penduduk online dan nanti yang di bulan September ini ya berarti ya sensus penduduk lanjutannya ya berarti ya pendataan penduduk. Oke, cukup ini ya, berarti ada inovasi juga ini sensus penduduk 2020 ini dibandingkan yang sebelumnya. Menyesuaikan lah dengan perkembangan zaman gitu kan. Benar. Gini Mbak Retno, kita ini sebagai orang-orang nih yang sudah berpartisipasi di sensus penduduk, baik yang kemarin sudah ikut di sensus penduduk online nih, kita sudah berpartisipasi secara aktif mengisi data kita sendiri secara mandiri, kemudian juga nanti kita di sensus penduduk yang di bulan September ini juga akan berpartisipasi. Nah itu kira-kira apa sih tujuannya dan manfaatnya gitu loh yang bisa kita rasakan dari sensus penduduk 2020? Tujuannya ya? Tujuannya itu kalau untuk sensus penduduk itu kita mau menyediakan data penduduk. Jadi yang karena tadi sensusnya penduduk ya berarti kita menyediakan data penduduk dari sisi jumlahnya, komposisinya, jadi laki-laki perempuannya itu berapa itu harus diketahui. Kemudian selain itu distribusinya di mana saja sih, berapa wilayah mana yang penduduknya itu banyak, mana yang sedikit. Kemudian juga karakteristiknya. Terus manfaatnya dari sensus penduduk ini, jadi yang pertama itu untuk evaluasi pembangunan, baik itu jangka panjang ya dari PJMN ataupun yang pendek yang SDGs itu, dan juga tadi evaluasi, jadi kan mengevaluasi yang sudah ya. Kemudian untuk perencanaan, jadi untuk kedepannya itu pemerintah itu ketika mau merencanakan sesuatu kan pasti butuh data, apalagi data penduduk, mana wilayah yang penduduknya paling banyak, kan fasilitasnya itu harus banyak toh bahwa yang harus dipenuhi. Jadi itu ya untuk perencanaan berbagai bidang lah gitu. Berarti cukup strategis ya Mbak Retno data yang dihasilkan dari sensus penduduk kita ya. Jadi walaupun memang ya sobat data tersebut tidak langsung kita rasakan manfaatnya, tapi itu sangat dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan. Jadi nanti mereka akan membuat kebijakan yang otomatis mau tidak mau akan berimbas juga ke kita gitu ya. Misalnya kalau nanti pemerintah akan menambah sarana transportasi umum atau jumlah pendidikan ya, nah itu juga otomatis akan berimbas juga kepada kita-kita ya. Iya. Apa aja sih tahapan dari sensus penduduk 2020 ini gitu? Kalau tahapannya sebenarnya kita sudah mulai dari tahun lalu, jadi pelaksananya memang tahun 2020, tapi untuk tahapannya itu sudah dimulai di 2019. Jadi tahapannya itu mulai dari tahap koordinasi, konsolidasi itu sudah di tahun 2019. Kemudian ada juga tahap yang kedua itu adalah penyiapan basis data dasarnya yang dari Kemendagri itu, serah terima data Kemendagri itu di tahun 2019 juga, akhir 2019 lah, sekitar Oktober mungkin. Kemudian ada tahap sensus penduduk online yang tadi sudah kita omongin ya, sensus penduduk online sampai Mei tadi ya. Terus setelah sensus penduduk online itu ada penyusunan daftar penduduk, baik yang dari hasil sensus penduduk online ditambah dengan yang adminduk tadi. Kemudian tahap selanjutnya nih, ini yang mau nanti kita akan laksanakan adalah tahap pemeriksaan daftar penduduk, kemudian verifikasi penduduk di bulan September, itu nanti yang akan kita laksanakan. Saya nggak nyangka ya, ternyata sensus penduduk ini kita lakukan di tahun 2020, tapi persiapannya ternyata sudah sejak 2019. Jadi udah ada koordinasi dengan instansi terkait ya. Sudah dimulai jauh-jauh hari memang 2019. Panjang juga ternyata ya, besar ya, jadi harus disiapkan jauh-jauh. Nggak nyangka juga, saya pikir itu benar-benar di tahun 2020, ternyata sudah sejak tahun 2019. Oke, ini Mbak Retno nih, karena namanya sensus penduduk nih ya, nah tentunya ada konsep penduduk yang digunakan di kegiatan ini ya. Nah, mungkin Mbak Retno bisa menjelaskan ke kita-kita semua konsep penduduk yang digunakan di sensus penduduk 2020 ini seperti apa? Ya, untuk penduduknya nih Sobat Data, jadi penduduk yang dimaksud dalam sensus penduduk ini adalah seluruh penduduk. Jadi seluruh penduduk itu nggak cuma WNI, dia juga termasuk juga WNA. Jadi seluruh penduduk baik itu WNI ataupun WNA. Jadi orang asing pun kalau dia tinggal di wilayah Indonesia itu bisa menjadi penduduk. Tapi dia yang sudah, jadi WNI dan WNA yang sudah tinggal paling tidak setahun di wilayah Indonesia, ataupun belum 1 tahun tapi dia berencana untuk
tinggal paling tidak setahun. Itu adalah penduduk. Jadi itu yang nanti akan dicatat. Ya. Nah, ini pencatatannya ini gimana? Apakah sesuai dengan KTP-nya atau sesuai dengan tempat domisilinya ini? Ya, karena kita tidak menggunakan pendekatan administrasi. Jadi untuk penduduknya itu yang dilihat adalah secara kewilayahan. Jadi kalau misalnya di Semarang kan wilayah paling kecilnya kan wilayah RT kan. Iya. Jadi yang kita catat adalah yang dimaksud penduduk di RT tersebut itu adalah yang berdomisili di RT tersebut. Jadi secara de facto ya. Jadi dia yang ada di wilayah RT tersebut itulah penduduk. Baik bisa dia KTP-nya RT tersebut, bisa KTP-nya di daerah lain gitu. Jadi pokoknya secara keberadaan dia di situ itulah penduduk. Itu sih. Seperti ya. Jadi nanti bisa nggak Mbak dapetin informasinya bahwa penduduk di RT tersebut yang memang KTP-nya sudah sesuai di RT tersebut itu berapa, penduduk yang tinggal di RT tersebut tetapi KTP-nya secara administrasi belum terdaftar di RT tersebut, bisa nggak itu akan keluar data-data? Bisa ya. Jadi nanti ketika bulan September itu kan ada tahap pemeriksaan daftar. Tadi ya saya sampaikan pemeriksaan daftar sama verifikasi. Iya. Di tahap itu kan kita mencatat penduduk. Kita nggak cuma mencatat jumlah nih, ada beberapa pertanyaan yang harus dicari informasinya. Jadi termasuk salah satunya itu pertanyaan apakah dia KTP-nya itu wilayah sesuai dengan RT-nya atau tidak. Jadi nanti bisa ketahuan nih penduduk dalam suatu wilayah RT berapa yang KTP-nya di RT tersebut, berapa yang KTP-nya bukan di wilayah tersebut. Jadi nanti bisa bisa dilihat berapa dipisahkan. Jadi memang ada pertanyaannya gitu ya di situ ya. Oke, ini Mbak Retno menariknya nih kan begini. Tadi di Mbak Retno sampaikan bahwa itu kita melihat dia domisilinya di mana gitu ya. Nah, ini saya punya kasus orang bekerja nih misalnya. Dia dalam periode waktu tertentu itu tidak tinggal bersama keluarganya gitu kan, dia bolak-balik gitu dari tempat bekerjanya mungkin di luar kota gitu, terus dia nanti dalam periode waktu tertentu dia kembali ke keluarganya. Nah, ini pencatatannya gimana nih? Apakah di rumah keluarganya atau di tempat bekerjanya untuk pencatatan domisilinya? Oh ya, untuk yang penduduk itu kan untuk yang kasusnya untuk penduduk-penduduk yang bekerja, apalagi kalau dia pulangnya tidak setiap hari ke rumahnya, kan banyak ya kayak gitu ya. Jadi dia tuh kerja di luar kota, nanti pulangnya berapa hari sekali, atau pulangnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali dan seterusnya. Itu memang ada ininya, ada metode ada perlakuan khususnya. Jadi untuk orang yang bekerja dan dia itu tidak setiap hari itu pulang ke rumah keluarganya, itu ada konsepnya jika dia bekerja dan pulangnya itu secara reguler itu minimal secara reguler itu seminggu sekali. Jadi seminggu sekali dia pulang ke keluarganya, tetap didata di keluarganya. Jadi misalnya dia kerja di luar kota, di Jakarta gitu kan, seminggu hari Jumat sore dia pulang, jadi setiap Jumat dia pulang, nanti minggunya dia berangkat lagi ke Jakarta, seperti itu kan berarti seminggu sekali nih. Berarti si orang tersebut itu didata di keluarganya. Ataupun mungkin anaknya ada yang kerjanya di luar kota, nanti Sabtu Minggu libur pulang ke rumahnya, itu juga didata di keluarganya. Jadi pendekatannya itu kita adalah pulang ke keluarganya itu seminggu sekali. Kalau di luar seminggu sekali, misalnya dia pulangnya sebulan sekali, baik itu kepala keluarganya ataupun istrinya atau anaknya, dia didata di tempat tinggalnya di sana, di tempat dia bekerja. Misalnya dia bekerja di Jakarta, dia kos di sana, ya didata di tempat kos yang di sana oleh petugas sensus yang di sana. Jakarta ya. Berarti kalau untuk penduduk yang bekerja nih yang mobile gitu, kita melihatnya batasannya adalah waktunya seminggu ya, gitu ya. Iya, seminggu. Kalau dia seminggu ke bawah gini itu masih sering pulang gitu ya ke keluarganya, berarti dicatat di keluarganya. Tapi kalau data dia pulangnya lebih dari seminggu gitu Mbak Retno ya, berarti dicatat di domisili dia saat bekerja ya. Iya, benar. Nah, ini juga nih untuk penduduk yang mobile lainnya nih Mbak Retno, seperti misalnya anak sekolah ya, anak SMA yang ngekos, atau mungkin ada anak SMA yang boarding nih kan sekarang lagi banyak nih kan SMA boarding, atau mungkin anak-anak kuliah nih
yang di luar kota yang pulang ke keluarganya mungkin dalam periode waktu tertentu itu pencatatannya bagaimana itu? Jadi meskipun dia misalnya nih dia boarding school ataupun mondok lah ya istilahnya gitu, mondok tapi kan ada tingkatan sekolahnya ya. Dia tuh boarding di Bandung misalnya, atau mungkin di Magelang. Meskipun dia itu nggak pulang, maksudnya dia pulangnya mungkin setahun sekali pas liburan seperti itu, dia tetap dicatat di rumah orang tuanya. Masih statusnya masih sebagai anak, belum dilepas. Nih, saya catat nih. Ya, tapi kalau misalnya dia itu sekolahnya sudah di atas SMA, dia udah kuliah gitu kan, kemudian dia kos, dia kuliah di ITB misalnya di Bogor, atau mungkin dia kuliahnya di Jogja itu kan di luar kota. Meskipun dia seminggu sekali itu pulang ke rumah orang tuanya, dia itu didatanya di tempat kosnya gitu. Jadi ini kalau pendidikan itu kita lihat batasan usia. Jadi kalau misalnya SMA ke bawah itu tetap dicatat di rumah orang tuanya, tapi kalau yang kuliah itu kita catat di tempat kosnya. Oke. Jadi beda ya Mbak Retno ya antara yang bekerja dengan yang sekolah ya pencatatannya. Jadi kalau bekerja itu batasannya seminggu, tapi kalau yang pendidikan, yang sekolah itu batasannya adalah pendidikannya ya. Kalau yang SMA ke bawah dia dicatat di rumah keluarganya, sedangkan kalau sudah perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu dicatat di tempat studinya ya. Iya. Oke, itu saya rasa konsep penduduk yang Mbak Retno jelaskan mungkin sudah bisa ditangkap oleh teman-teman data semua nih. Saya ingin lebih menanyakan lagi ke Mbak Retno tentang tahapan proses bisnis yang dilakukan di bulan September ini. Itu petugas sensus itu ngapain sih di bulan September ini? Iya, jadi tadi kan tahapannya kan banyak ya, dari tahun lalu kan. Nah, nanti di bulan September pun kita ada tahapan yang namanya tahapan, sebenarnya itu tahapan pendataan ya sebenarnya, tapi khusus untuk Kota Semarang itu tahapannya itu tahap pemeriksaan daftar penduduk. Tadi kan ada penyusunan daftar penduduk tuh. Nah, di September nanti itu ada tahap pemeriksaan daftar penduduk dan juga verifikasi penduduk. Jadi untuk dua tahap itu dilakukan oleh petugas sensus dan dibantu oleh ketua RT gitu. Jadi petugas sensus nggak sendiri nih. Jadi dari tahap pemeriksaan pun dibantu Pak RT, kemudian untuk verifikasi. Jadi verifikasi itu pengecekan keberadaan di lapangan itu juga didampingi oleh Pak RT. Jadi intinya berarti di bulan September 2020 ini petugas sensus itu akan bekerja sama dengan ketua atau pengurus SLS gitu ya. Betul sekali. Akan bekerja sama dalam dua kegiatan, yaitu pemeriksaan daftar penduduk dan juga verifikasi lapangan. Oke, berarti seperti itu. Tadi ya proses bisnis yang dilakukan di September ini lebih melibatkan antara petugas sensus dengan ketua atau pengurus RT. Nah, saya tertarik nih Mbak Retno dengan petugas sensusnya nih. Itu petugasnya itu gimana sih itu dulu milihnya gitu, kok bisa jadi mereka gitu yang dijadikan petugas sensus? Kalau petugas sensus itu kan ada 3 macam sebenarnya. Yang pertama itu petugas KOSEKA. KOSEKA itu singkatan dari Koordinator Sensus Kecamatan. Nah, kalau untuk yang kedua itu saya ini dulu ya. Yang keduanya itu petugas sensus dan yang ketiga adalah petugas task force. Jadi yang pertama tadi untuk KOSEKA atau Koordinator Sensus Kecamatan itu direkrut dari pegawai BPS sendiri dulu. Jadi kalau dari pegawai BPS-nya itu kurang, itu baru kita merekrut teman-teman yang mitra. Mitra itu adalah petugas sensus tapi bukan pegawai BPS yang kita rekrut dan itu sudah terbiasa ikut dengan kegiatan-kegiatan BPS. Jadi kita mau lihat dari sisi loyalitasnya, kemudian pengalaman di lapangan. Jadi antara untuk KOSEKA tadi, jadi petugas KOSEKA itu adalah pegawai BPS sendiri ditambah dengan mitra BPS. Kemudian untuk petugas sensus itu kita sudah mulai perekrutan itu kemarin di bulan Maret. Kan awalnya kan sebenarnya itu untuk tahapan yang September ini sebenarnya itu kan rencananya itu dilaksanakan
bulan Juli. Tapi Oh, karena ada ya. pandemi itu, Oh, ada gitu. pandemi, terus jadi ada penyesuaian proses bisnis, akhirnya nggak bisa di bulan Juli, akhirnya mundurlah September. Nah, jadi perekrutnya udah jauh-jauh hari nih, kita dulu udah merekrut di bulan Maret, kemudian tapi baru bisa ditindaklanjuti di bulan Juli kemarin. Jadi bulan Juli itu sudah jadi Maret sudah mulai sebenarnya, tapi waktu itu kita pending sementara, kita tunda sementara, kemudian di bulan Juli kemarin baru kita tindaklanjutin. Kemudian itu untuk seleksi, yang pertama itu untuk seleksi administrasinya. Jadi seleksi administrasi lolos, kemudian kita lakukan seleksi wawancara. Wawancaranya juga kita masih menyesuaikan dengan kondisi sekarang, jadi tidak tatap muka, kita pakai video call. Jadi teman-teman wawancara itu mau menelpon by WA itu ya, WA yang video itu. Jadi lewat situ wawancaranya. Kemudian ada juga kayak tes tertulis ya, mereka mengisi pertanyaan-pertanyaan di Google Form. Jadi penilaiannya dari situ. Jadi ya lumayan banyak saringannya. Itu untuk petugas sensus. Kemudian untuk task force itu adalah pegawai BPS juga, tapi independen dengan Poseka. Jadi task force dengan Poseka itu tidak boleh merangkap. Task force itu adalah tugas untuk wilayah yang khusus, Mbak Pen. Jadi kan ada nih kayak seperti barak-barak militer, kemudian panti asuhan, panti jompo, penjara, itu yang mendata itu nanti adalah teman-teman task force. Jadi ada ya, atau BPS kan, organik BPS kan tidak perlu saringan ya, yang disaringan adalah yang petugas sensusnya. Ternyata mereka itu adalah petugas yang terpilih. Pilihan. Udah diseleksi secara tes administratif, kemudian tes tertulis, wawancara, dan ada rapid test ya. Saya kalau nggak salah kemarin dapat memang semua petugas tuh harus mereka harus menjalani rapid test, jadi untuk menjamin petugas kita itu benar-benar bebas dari yang memang rapid test juga sih. Terus ini ya Mbak Ratu, tadi saya tertarik juga bahwa proses bisnisnya sensus penduduk ini berubah karena adanya pandemi COVID-19 ini ya. Nah, ini untuk menjawab keresahan dari kita nih yang akan didata oleh petugas sensus di masa-masa seperti ini tuh, apakah petugas sensus itu juga tetap sudah dibekali tentang protokol kesehatan yang harus mereka lakukan nanti saat orang itu protokol kesehatan yang digunakan gimana itu Mbak? Iya mesti ya, karena memang kan untuk menjaga ya, jadi istilahnya jaga ini ya, antara petugasnya juga, kemudian untuk yang didata juga jangan sampai khawatir aku didatangi orang gitu kan. Jadi memang memang diwajibkan petugas tuh tetap memenuhi protokol kesehatan, dan kita juga fasilitasi petugas dengan kita menyediakan masker ya. Jadi kita selalu petugasnya kita bawakan masker, kemudian face shield ya, jadi face shield, kemudian menggunakan sarung tangan plastik, dan mereka juga kita bekali dengan hand sanitizer. Kemudian mereka juga kita minta untuk selalu menjaga jarak. Jadi meskipun nanti didampingi Pak RT gitu kan, mereka harus menjaga jarak dengan Pak RT. Dan kalaupun nanti harus bertemu dengan penduduk ya, ketika verifikasi itu diminta untuk bertemunya itu jangan masuk rumah, di teras saja gitu. Jadi tempat yang terbuka gitu, dan diusahakan tetap menjaga jarak. Jadi memang kita sudah anjurkan seperti itu. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan ya, seperti masker, face shield, hand sanitizer, dan menjaga jarak ya. Ini nih karena biasanya ini kan pendataan itu tidak hanya dari BPS nih Mbak Retno ya. Nanti ketika ada masa-masa pendataan ini, kira-kira ada nggak sih ciri khasnya petugas sensus gitu? Jadi orang itu, warga itu akan tahu, oh orang itu adalah petugas sensus gitu. Kira-kira apa yang membuat, yang jadi ciri khas yang membedakan petugas sensus kita itu dengan petugas pendata lainnya gitu? Ya ada, petugas kita itu menggunakan rompi yang jelas. Jadi kita ada petugasnya itu rompi sensus penduduk, itu sudah ada tulisannya gitu kan, mencatat Indonesia kalau nggak salah. Terus tasnya juga tas sensus penduduk, jadi ada rompinya, ada tasnya, dan itu harus dipakai gitu kan. Jadi untuk menandakan kalau dia adalah petugas, dan ada tanda pengenal juga dari kita. Dan kalau misalnya masih mau untuk surat tugas juga kita bekali. Jadi mereka punya selalu kita bekali dengan surat tugas. Jadi atribut yang
gunakan ya, itu yang menjadi pembeda ya Mbak Retno. Jadi mereka menggunakan rompi ya. Nah, itu yang mungkin jadi pembeda petugas sensus dengan petugas data lainnya. Jadi teman-teman sobat data jangan khawatir kalau ada petugas yang menggunakan rompi sensus penduduk dan juga membawa surat tugas. Nah, itu berarti mereka memang adalah petugas sensus penduduk dari 2020. Materi-materi atau hal-hal yang ingin kita ketahui tentang sensus penduduk sudah dijelaskan semua ini oleh Mbak Retno dengan cukup jelas. Saya harap ini nanti informasi ini bisa digunakan oleh para petugas sensus untuk di lapangannya, untuk memperjelas mereka, dan juga untuk teman-teman sobat data sekalian mungkin bisa menjadi informasi bahwa memang akan ada kegiatan sensus penduduk di bulan September ini, dan sensus penduduk itu tentang apa saja. Nah, mungkin tadi materi-materi tadi bisa sebagai tambahan informasi untuk teman-teman sobat data sekalian. Mungkin sebelum kita tutup acara kita di session ini, Mbak Retno, mungkin ada hal-hal atau sepatah dua kata ataupun himbauan yang ingin disampaikan kepada teman-teman sobat data kita? Ya, saya cuma ingin nyampein teman-teman sobat data kan Indonesia ya, penduduk Indonesia ya. Kalau mau tercatat sebagai penduduk Indonesia, jangan sampai nanti terlewat ya. Jadi ketika ada petugas sensus yang ke rumah, mohon diterima dengan baik dan berikan data yang sebenarnya. Jadi itu. Jadi dan informasikan juga ke teman-teman barangkali ataupun ke sanak saudara kalau nanti di bulan September itu ada petugas sensus yang ke rumah. Jadi mohon bantuannya, mohon kerjasamanya agar seluruh penduduk Indonesia itu bisa tercatat, tidak ada yang terlewat. Itu sih. Jadi itu ya, minta tolong ya teman-teman ya. Ya, jadi kita minta bantuannya nih ya teman-teman sobat data yang sudah menonton acara kita, tayangan kita di sini, mungkin bisa memberikan informasi juga ke teman-teman atau saudara-saudaranya bahwa akan ada sensus penduduk 2020, dan diharapkan teman-teman sobat data dan teman-teman yang lain ini bisa berpartisipasi ya. Oke, seperti ini Mbak Retno, saya mungkin ingin sedikit seperti ada kata penutup sedikit ya sebelum kita mengakhiri session kita di saat ini, yaitu ya seperti halnya orang yang sedang jatuh cinta ya, bahwa cinta itu kan butuh pembuktian. Jika sobat data cinta Indonesia, maka buktikan dengan berpartisipasi dalam sensus penduduk 2020. Oke sobat data, sampai jumpa di tayangan podcast berikutnya yang akan dilakukan oleh teman-teman dari BPS Kota Semarang. Jangan lupa di kanal YouTube BPS Kota Semarang. Terima kasih. Mari bersama